Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Organik Farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini kami bakalan ngejelasin salah satu materi kimia organik, yaitu tentang alkohol. Baiklah, saya sendiri Dina Suci Noviola dengan NIM 210205161. Saya Prada Widiana, NIM 210205156. Nama saya Rani Ravena, NIM 210505143. Teman-teman tahu nggak, alkohol itu jahat loh, bikin orang candu. Zat apa sih yang terkandung di dalam alkohol itu sehingga alkohol itu membuat seseorang itu kecanduan? Penasaran kan? Mari kita bahas. Alkohol disebut juga dengan etanol, yang mana ia merupakan suatu senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil atau OH. Jadi, alkohol ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Ada yang tahu nggak alkohol primer itu apa? Jadi, alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer atau hanya mengikat satu gugus atom C. Nah, kemudian alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder atau hanya mengikat 2 gugus atom C. Dan alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier atau hanya mengikat 3 gugus atom C. Rumus umum dari alkohol adalah CnH2n tambah 2O. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama dari alkohol. Tata nama dari alkohol yaitu nama alkana ditambah ol. Contohnya, CH3, CH2, CH2OH adalah propanol karena memiliki 3 gugus C. Kemudian contoh berikutnya yaitu CH3, CH2OH, CH2, CH3 adalah 2 butanol karena gugus hidroksilnya berada pada nomor 2 dan memiliki 4 gugus C. Kemudian contoh berikutnya, jika alkohol berada pada rantaian terpanjang, maka gugus hidroksilnya berada pada nomor yang terkecil. Misalnya pada gambar berikut. Nah, di sini penomorannya gugus hidroksilnya berada pada nomor 2 dan gugus metilnya berada pada nomor 6. Sedangkan rantai terpanjangnya yaitu 8. Jadi penamaannya adalah 6-metil 2-oktanol. Selanjutnya yaitu reaksi alkohol. Larutan ZnCl2 dalam HCl biasanya dikenal dalam reaksi Lucas. Reaksi ini digunakan untuk dapat membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol tersier akan bereaksi sangat cepat. Alkohol sekunder bereaksi dalam beberapa menit. Dan alkohol primer perlu dipanaskan agar bereaksi. Reaksi berikutnya adalah jika alkohol dicampur dengan asam kuat seperti asam sulfat akan dehidrasi menjadi alkena. Contohnya, propanol dengan asam sulfat akan menjadi propena dan air. Contoh lainnya untuk alkohol tersier, terbutanol di sini dicampurkan dengan asam sulfat menjadi 2-metil propena dan air. Reaksi berikutnya yaitu alkohol bisa dioksidasi menjadi aldehid, asam karboksilat, dan keton. Untuk alkohol primer, oksidasi pertama akan membentuk aldehid. Jika dioksidasi lebih lanjut, akan membentuk asam karboksilat. Untuk alkohol sekunder, oksidasi akan membentuk keton. Dan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Reaktan untuk reaksi oksidasi bisa menggunakan KMNO4 atau asam kromat H2CrO3.
selanjutnya, apa yang terkandung di dalam alkohol sehingga dapat menyebabkan seseorang mabuk? Alkohol mengandung banyak molekul, dan molekul yang paling banyak ialah etanol. Molekul ini terdiri atas 2 atom karbon yang bergabung dengan 1 atom oksigen. Etanol berbentuk padat dan mudah larut dalam air, menyebabkan etanol bisa bergerak ke seluruh tubuh. Etanol yang masuk ke sistem pencernaan akan dilarutkan di dalam air dan masuk ke aliran darah, menyatu dengan membran sel, bahkan etanol bisa masuk menembus jaringan otot kulit serta otak. Saat berada di otak, alkohol bekerja pada salah satu bagiannya yang disebut endoplasmic equipment. Area ini terletak di tengah otak dan bagian yang berkaitan dengan memori. Alkohol kemudian melepaskan dopamin pada nukleus accumbens, menyebabkan orang merasa lebih tenang dan lebih baik. Hanya itu, hal ini membuat orang merasa lebih percaya diri dan banyak bicara. Meski begitu, sebenarnya saat terjadi, otot mengalami tekanan. Alkohol tak hanya berhenti sampai area novel accumbens saja, namun mulai menyebar ke seluruh bagian otak. Alkohol menghentikan komunikasi dan pergerakan bahkan kimia ke reseptor saraf dalam otak. Hal ini menyebabkan otak bekerja dengan sangat pelan menekan saraf, dan otak sementara mempengaruhi hampir semua fungsi tubuh. Hal yang cukup banyak mampu membuat orang tertidur atau muntah, bahkan lebih. Saat alkohol menetap di otak, ia akan menutupi bagian-bagian otak yang melakukan pekerjaan penting. Tak jarang seseorang meninggal saat mabuk karena otot mereka lupa caranya bernafas. Itulah cara alkohol bekerja dalam otak dan seluruh tubuh kita.